Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'ul ulumi wal hikam amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kepada kita banyak sekali nikmat. Dan apabila ranting-ranting di dunia ini sebagai penanya dan lautan sebagai tintanya, maka tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah yang begitu luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kalamnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila engkau menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Quran surat An-Nahl ayat 18. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan pengorbanan beliau, cucuran darah dan keringat beliau, kita dapat melaksanakan perintah dari Allah melalui wahyu yang diturunkan kepada beliau. Dewan juri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di era transisi di mana era industri 4.0 akan segera berganti menjadi era society 5.0. Artificial intelligence, big data, Internet of Things adalah bukti perkembangan teknologi yang melebihi ekspektasi. Namun pertanyaannya, apakah semua ini membawa kita kepada kemajuan sejati? Pada dasarnya, kemajuan tidak hanya dilihat dari teknologi, namun juga nilai-nilai yang mendasarinya. Maka disinilah urgensi Al-Quran sebagai pondasi dalam perkembangan dan peradaban. Para juri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim yang hidup di zaman modern, teknologi adalah hal yang tidak bisa kita lepas dari keseharian. Oleh karena itu, ada 3 pelajaran yang dapat kita ambil dari Al-Quran sebagai pedoman di segala zaman. Pelajaran yang pertama adalah Al-Quran mengajarkan kepada kita etika dalam perkembangan teknologi. Teknologi yang bersifat netral bisa membangun dan bisa menghancurkan, tergantung siapa penggunanya. Oleh karena itu Al-Quran hadir sebagai pedoman nilai dan etika. Sebagai contoh, dalam etika bermedia sosial, Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk verifikasi informasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jika datang orang fasik kepada kalian membawa berita, maka periksalah kebenarannya. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Pelajaran yang kedua adalah Al-Quran mengajarkan perspektif teknologi dalam peradaban Islami. Tinta emas telah menuliskan sejarah yang begitu gemilang di masa lalu. Sebagai contoh adalah munculnya ilmuwan seperti Ibnu Sina, yang tak lain tak bukan adalah seorang bapak kedokteran modern dan juga seorang muslim yang telah hafal Al-Quran di usianya yang masih belia.
Apakah peradaban itu bisa muncul kembali? Tentu bisa, dengan satu syarat, yakni menjadikan Al-Quran sebagai landasan dalam teknologi. Pelajaran yang ketiga adalah Al-Quran mengajarkan kita strategi integrasi dalam membentuk dan membangun generasi teknolog yang Qurani. Ada dua langkah untuk membangun integrasi tersebut. Langkah pertama adalah menjadikan Al-Quran sebagai landasan pendidikan teknologi. Ketika Al-Quran menjadi kurikulum pendidikan teknologi, maka akan lahir generasi developer, engineer, ilmuwan yang beretika dan bertakwa. Langkah yang kedua adalah memanfaatkan teknologi untuk dakwah dan perkembangan umat. Memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk dakwah dan sebagai sarana untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pengajaran yang hasanah. Dewan juri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari pidato yang telah saya sampaikan adalah peradaban emas bukanlah mitos masa lalu, ia adalah visi di masa yang akan datang, yang dapat kita bangun kembali dengan nilai-nilai kalam ilahi dalam teknologi. Oleh karena itu, marilah kita bangun kembali peradaban emas yang islami dengan menjadikan teknologi sebagai wasilah dan Al-Quran sebagai hidayah. Sebagai penutup, saya Irsyad Nofrantika Tamam, asal Matik Asurkati Salatiga, memohon maaf apabila ada kekeliruan dalam perkataan dan perbuatan, karena kebenaran mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Akhirul da'wana wa akhirul kalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.